Shalom semuanya. Bagaimana kabar Anda semuanya? Jemaat Gereja Generasi Apostolik dan semua para mitra kerja dari Maria Magdalena Ministry dan juga rekan-rekan dan teman-teman semua dimanapun kau berada yang bergabung dengan online presentation kami hari ini. Saya percaya Anda semua sedang melatih diri to enjoy the presence of God. Kita berdoa to enjoy God. Nah, jangan lupa berkali-kali saya sebutkan dari Daniel 11 ayat 32b dan pada waktu kita mau berkenalan sama Tuhan, actually inisiatifnya itu dari Tuhannya. So I want you to introduce to you this book, Invitation to Retreat. Ini bukan program retreat, kita pergi ke puncak terus dengerin khotbah pagi siang malam. Oh enggak. This will teach you what is a true retreat. Karena Yesus pun melakukan ini. Oke, di Markus 6 ayat 31 dan 32 bahasa Indonesianya, di tengah-tengah kesibukan dan sedang rame-ramenya melakukan mujizat, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Yuk kita pergi ke tempat yang sunyi yuk, agar kita bisa sendirian dan berdoa dan beristirahat seketika." That's a retreat. Even Yesus butuh itu. Untuk apa? Because we need to harness. Kita mesti ketemu sama orang yang kita cintai. Dia mau ketemu sama Allah Bapaknya. Setiap hari bisa 6-7 kali Yesus ketemu Bapaknya. Bagaimana dengan Anda? So, saya mau minta ada rongga di jiwa Anda. Oke, menjadi sweet space untuk Allah berdiam di situ masuk. Menjadi sweet sacred space. Oke, rongga yang kudus di mana Allah yang kudus berdiam. Dan dari ruang saya yang namanya sweet spot. Oke, so kita mau masuk ke poin ketiga. Bahwa untuk bisa menjadi anak Tuhan yang tetap kuat di masa lockdown ini. Di mana Tuhan saya percaya lock us in. Seperti para rasul melock diri mereka di ruang atas di Yerusalem menunggu janji Allah digenapi pada hari Pentakosta itu. Right? Mereka menantikan janji Allah Lukas 24 ayat 49 menjadi manifestasi. Itu bagaimana orang hidup dengan iman. Yeah, that's the way it is. Anda langkah hidupnya diatur sama janji Tuhan yang akan digenapi. And orang-orang yang dipimpin roh itu akan tahu loh. Di mana mesti berada, kapan akan terjadi, waktunya kapan. Time and season, we will know. Oke, nah, jadi kalau kita mengenal Allah, umat yang mengenal Allahnya, dikatakan oleh Daniel, akan tetap kuat dan melakukan perkara besar dan bertindak melakukan perkara besar. Nah, kalau Anda dan saya rindu sekali sih banyak perkara besar kuasa kebangkitan Tuhan yang manifest melalui kehidupan saya, juga melalui kehidupan Anda. To do that, Tuhan menarik Anda, mengundang Anda untuk kenalan sama Dia. Oke, umat yang mengenal Dia, itu umat yang disayang Dia, umat yang menyayangi Dia, dan tetap kuat karena Tuhan beserta kita. Oke, nomor 1, pada waktu Tuhan mengundang Anda, respon Anda apa? Kejar Dia. Matius 7 ayat 7 dan 8. Yang kedua, Anda waktu datang hadapan Dia mukanya jangan kerut-kerut, tutup mata, kejong gitu loh. Relax, enjoy His presence. Karena seperti Daud, saya bilang Tuhan, kok Daud bisa ngalami sih bahwa di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Aku kadang-kadang kalau solitude and silence diam, gak kerasa apa-apa tuh. Can you give me that special experience di mana sukacitamu melimpah dalam aku? Dan juga di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Kita Wahyu 4:11 juga berkata, it is God pleasure. Bahwa itu kenikmatan Tuhan loh, kita tuh memuji Dia. So itu mesti menjadi kenikmatan kita bersama, right? Nomor 3, yang paling penting juga ini. Okay, so itu tadi semua sikap hati kita. Yang ketiga, pada waktu kita di hadiratnya Dia dan kita sudah senang, kita tuh hatinya kebuka, legowo, mengharapkan, ada ekspektasi. Yang ketiga, give thanks to Him. Beri ucapan syukur, appreciate His goodness. Ucapkan dengan hati berterima kasih untuk kebaikan-kebaikan yang Dia sudah lakukan dari sejak Anda lahir baru sampai hari ini.
selama Anda dirumahkan terus, do you remember the goodness of God? Sebab seringkali Anda pernah nggak ngalami gini? Anda udah berbuat baik sama orang, terus pas ditanya orangnya jawabannya juga cuek-cuek, angin-anginan, rasanya kurang apa ya? Gue udah berbuat gini banyak kok rasanya kok nggak dihargai gitu ya. Anda suka sedih nggak? Atau sebel? Dua-duanya itu sih, sedih atau sebel. Udah segini berkorban loh sampai semua usus besar kecil panjang keluar semua loh. Masih kurang bagus gitu loh. Kayaknya kurang aja. Susah amat mendapat kata thank you gitu loh. Pernah kan ngalami gitu ya? Well, how do you feel? The same feeling Tuhan akan rasakan if you never give thanks to Him. Apa yang kurang sama Tuhan? Bukankah dia melakukan kebaikan? Bangun pagi bisa melek itu udah kebaikan Tuhan. Napas oksigen tanpa limit gak bayar lagi. It's the goodness of God. Bangun pagi lihat matahari terbit. It's the goodness of God. It's a new day. Anda belum mati. Right? So, dan bagusnya mengenai memuji Tuhan dan mengucap syukur. Mazmur 22 ayat 3. Dia bertata di atas puji-pujian umatnya. So when you praise God and give thanks to God with gratitude attitude, the presence of God is with you. Oke, latihan lagi ya. Baik, dari My Sweet Spot, I welcome the presence of God into your soul, into your sweet space. And saya percaya jemaat GGA selesai COVID ini akan melakukan perkara besar. God bless you.